Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami tentunya di channel Seneng Sinau yang selalu berbagi informasi yang belum kita ketahui. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Semoga yang sudah subscribe kami doakan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta rezeki yang berkah barokah. Pada mulanya adalah waktu. Orang Mesir kuno adalah yang pertama kali menciptakan 24 jam per hari. Patokannya bayangan matahari dan posisi bintang di langit. Mereka juga menciptakan jam matahari. Kendati bangsa lain seperti Tiongkok, Babilonia, Yunani, dan Romawi sudah menggunakan instrumen itu untuk memberitahu mereka tentang waktu. Namun, alam mengenal musim yang menyebabkan matahari tak selalu muncul atau memberikan waktu yang tepat. Pemikiran soal waktu terus berkembang, bukan hanya untuk menentukan pagi, siang, hingga malam, tapi juga bagaimana mengetahui ketepatan waktu dari jam, menit, dan detik. Jam matahari, mengamati perubahan bayangan matahari merupakan metode tertua untuk menandai perubahan waktu. Jam matahari yang dilengkapi skala dan gnomon atau alat penanda waktu yang memanfaatkan bayangan sinar matahari digunakan sejak milenium ketiga sebelum Masehi. Lain bangsa lain pula bentuk jam mataharinya. Jam matahari bangsa Yunani disebut hemisperium. Biasanya terbuat dari batu. Bentuknya seperti mangkuk, terpotong lengkap dengan gnomon dan ukiran yang menerangkan 12 jam dalam sehari. Yang monumental adalah jam matahari dari Mesir purba yang menggunakan obelisik atau tiang batu. Jam air. Jam matahari memiliki kelemahan, yakni bergantung pada cuaca dan sinar matahari. Perkembangan ilmu pneumatik atau tentang tekanan udara dan fenomena hidrolik menjadi mendorong munculnya jam air. Klepsydra atau jam air ini terdiri dari bejana sederhana berisi air yang menetes keluar melalui corong. Tetesan air inilah yang jadi ukuran waktu. Jam ini berkembang di India dan Tiongkok pada milenium pertama sebelum Masehi. Kemudian jam pasir. Jam pasir juga tak bergantung pada cuaca maupun matahari. Bentuknya dua tabung kaca yang terhubung tabung sempit di tengahnya. Pasir mengisi bagian atas yang akan mengalir ke bawah sebagai penanda waktu. Bangsa Yunani pada abad ketiga menggunakan jam pasir untuk menandai waktu bicara dalam senat. Sementara di daratan Eropa, jam pasir dikembangkan Louis Pren, seorang pendeta pada katedral Chartres, Prancis. Kemudian ada lagi jam lilin. Untuk menandai waktu selama berdoa di malam hari, biara Cluny yang berada di Burgundia, sebuah kota kecil di Prancis, membakar lilin. Kebiasaan ini lazim dilakukan biara Kristen di Eropa pada abad pertengahan. Penggunaan lalu meluas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, digunakan untuk menunjukkan durasi waktu lelang, barang, dan pemilihan pemimpin. Kemudian ada lagi yaitu foliot. Pada akhir abad pertengahan, orang Eropa mulai memikirkan petunjuk waktu yang lebih tepat. Para pembuat jam menggunakan roda bergigi untuk mengatur escapement atau alat pengatur gerakan jam. Untuk menjaga interval putaran gerigi, dipasanglah semacam batang atau foliot dalam posisi mendatar. Deskripsi rinci dari mekanisme jam model ini ditulis oleh Giovanni de Dondi, seorang profesor astronomi dari Padua, Italia pada 1364 dengan judul Dua Tractus Astari. Kemudian ada lagi yaitu pendulum.
Pada tahun 1656, Christian Huygens, ahli fisika, matematika, dan astronomi asal Belanda, menciptakan mekanisasi baru untuk jam. Pendulum ini bukan murni pemikiran Huygens, karena telah ditemukan ahli fisika dan astronomi asal Italia, Galileo Galilei, Folliot yang berat pun digantikan pendulum untuk menggerakkan mesin jam. 11 tahun berselang, Huygens menciptakan hairspring atau semacam pir tipis dalam jam yang berfungsi mengontrol kecepatan putaran dan keseimbangan roda gerigi. Dari sinilah berkembang jam kecil yang dapat dimasukkan ke saku jas. Kemudian muncul lagi yaitu jam elektrik. Jam mekanik dengan pendulum memiliki masalah soal sumber daya untuk terus menggerakkan pendulum. Seorang pembuat jam berkebangsaan Skotlandia, Alexander Bain, lalu membuat model jam dengan menggunakan tenaga listrik. Ia menggunakan tenaga elektromagnetik untuk menggerakkan mesin jam. Bain mematentkan jam elektriknya pada tahun 1841. Baik teman-teman semua, itulah informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai asal-usul jam ya. Terima kasih, sampai jumpa.